Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 12, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik kewirausahaan kami dengan produk Telatela. Di sini perkenalkan, nama saya Gregorius Igo. Saya Ezekiel Arnold. Saya Tepius Gabriel. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil penjualan kami selama 4 kali penjualan dalam produk usaha Telatela ini. Baik, di bagian A ada deskripsi bisnis. Usaha kecil yang bergerak di bidang makanan, tepatnya cemilan, dengan bahan dasar singkong yang digoreng kering serta renyah. Kemudian ditaburi dengan varian bumbu seperti balado dan jagung bakar. Bisnis ini memiliki target pasar yang luas, khususnya pelajar mahasiswa, sehingga memiliki potensi yang tinggi dan potensi penjualan yang stabil. Ada visi misi. Di sini visi menjadi pilihan cemilan favorit pelanggan, khususnya mahasiswa, dengan menghadirkan Telatela yang lezat, higienis, terjangkau, dan konsisten kualitasnya. Lanjut misi. Yang pertama, mengolah bahan pangan lokal seperti singkong menjadi produk Telatela yang lezat, higienis, dan bernilai jual. Yang kedua, menyediakan makanan ringan yang terjangkau bagi mahasiswa tanpa mengurangi kualitas rasa dan pelayanan serta murah meriah. Di sini lanjut ada gambaran produk. Yang pertama, Telatela balado. Klip plastik 15x10, harga 5.000 per pieces. Komposisi ubi dan bumbu balado. Selanjutnya Telatela jagung bakar. Klip plastik 15x10, harga 5.000 per pieces. Komposisi ubi dan bumbu jagung bakar. Selanjutnya ada gambaran produk. Keunggulan produk: bahan lokal berkualitas dan segar, rasa renyah dan konsisten, varian rasa yang beragam, dan harga terjangkau untuk kantong mahasiswa. Lalu bagian C, target pasar. Target utama kami adalah warga setakat negeri Pontianak, usia 19-40 tahun, dan mahasiswa yang butuh cemilan pada waktu luang. Target sekunder, orang terdekat di luar kampus dan masyarakat di sekitar kampus. Lokasi pemasaran yang kami pilih yaitu kampus setakat negeri Pontianak. Bagian D, analisis SWOT. Strength. Yang pertama itu strength, kekuatan. Kekuatan memiliki ada 5 bagian. Yang pertama, modal kecil, bahan mudah dibuat, harga terjangkau, waktu penjualan fleksibel dan bisa sambil kuliah. Lalu yang terakhir, produk diantar langsung ke customer. Lalu yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan memiliki 4 bagian, yaitu produksi terbatas, peralatan sederhana, keterbatasan waktu karena sambil kuliah, dan tidak punya tempat usaha yang tetap. Lalu ada opportunities atau peluang. Peluang kami yang pertama yaitu warga setakat negeri Pontianak sangat banyak. Lalu yang kedua, beberapa mahasiswa butuh cemilan pada saat waktu luang. Yang ketiga, beberapa mahasiswa doyan makanan ringan. Yang keempat, mudah disimpan dan dibawa. Dan yang terakhir, waktu konsumsinya fleksibel. Lalu juga ada threats atau ancaman. Ancaman kami yang pertama yaitu beberapa mahasiswa membawa bekal. Yang kedua, banyak kantin yang menjual cemilan-cemilan dengan harga murah. Yang ketiga, bisnis ini mudah ditiru oleh orang lain. Yang keempat, kadang susah fokus karena tugas kuliah yang menumpuk. Lalu bagian E, produksi. Produksi kami dimulai dari persiapan, yaitu 15 menit. 15 menit itu kami menyiapkan balat dan bahan dan membersihkan singkong. Lalu kami ada proses pembuatannya, yaitu 120 menit. Di pembuatan itu kami rebus singkong setengah matang, pengirisan singkong, penggorengan singkong, dan tiriskan singkong. Lalu ada mixing 10 menit, yaitu kami mencampurkan singkong dan bumbu varian rasa, lalu diaduk hingga rata dan tes rasa.
Lalu ada packing kami 30 menit. Itu kami menuangkan singkong ke klip plastik, lalu tutup rapat dan simpan ke wadah penyimpanan. Lalu proses penyimpanannya 15 menit, yaitu simpan tela-tela di kantong plastik dan siap dibawa ke kampus. Lalu bagian app strategi promosi. Promosi kami ada dua cara, yaitu melalui media sosial dan offline. Media sosial kami menggunakan WhatsApp, status WA, dan banner pre-order. Lalu offline-nya promosi dari mulut ke mulut, meminta teman-teman promosi dan menawarkan dari kelas ke kelas. Selanjutnya untuk modal usaha, untuk produksi minggu pertama, investasi awal dari peralatan dapat dilihat ada wajan, pisau, sendok, dan mangkok, mempunyai dari anggota, kemudian gas 25.000, singkong 6 kilo 26.000, bumbu balado, jagung dan bakar 2 bungkus 10.000, ada minyak goreng 1 liter 21.000, klip plastik 1 bungkus 19.000, total bahan baku 76.000, biaya operasional 30.000. Untuk total minggu pertama modal yang digunakan 131.000. Total modal untuk produksi minggu pertama dikumpulkan melalui patungan anggota yang berjumlah 45.000 per orang dan kami berjumlah 33 orang. Untuk produksi minggu kedua, investasi awal seperti pada minggu pertama, wajan, sendok, mangkok menggunakan milik anggota, dan untuk gas digunakan pada saat minggu pertama. Singkong 6 kilo 24.000, minyak goreng 2 liter 45.000, total bahan baku 69.000. Jadi total penggunaan modal pada minggu kedua 69.000. Produksi untuk minggu ketiga, investasi awal wajan, pisau, sendok, dan mangkok menggunakan milik anggota, kemudian gas berjumlah 12.500, singkong 5 kilo berjumlah 30.000, bumbu balado dan jagung bakar 2 bungkus 10.000, minyak goreng 2 liter 42.000, klip plastik 1 bungkus 19.000, biaya operasional untuk parkir 2.000. Total modal yang digunakan pada minggu ketiga yaitu 115.500. Produksi pada minggu keempat, investasi awal seperti wajan, pisau, sendok, mangkok milik anggota, kemudian gas 12.500, singkong 4 kilo 24.000, bumbu balado dan jagung bakar 2 bungkus 10.000, klip plastik 1 bungkus 16.000. Total modal minggu keempat yaitu 62.500. Berikutnya kita masuk ke dalam perhitungan keuntungan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Pada minggu pertama dihasilkan 19 pieces, satu piecesnya berisi 200 gram. Modal awal pada minggu pertama 131.000. Hasil penjualan minggu pertama yaitu 95.000 dengan total akhir minus 36.000. Pada minggu pertama ini kami mengalami kerugian karena beberapa faktor, terutama saat pengisian pada satu pieces terlalu banyak sehingga mengalami kerugian cukup besar. Lalu pada minggu kedua dihasilkan 30 pieces, satu pieces 100 gram. Modal awal pada minggu kedua itu 69.000. Hasil penjualan minggu kedua itu berjumlah 150.000. Total akhir laba bersih setelah dipotong dari modal yang digunakan yaitu berjumlah 81.000. Lalu yang berikutnya pada minggu ketiga dihasilkan 29 pieces, satu pieces berjumlah 100 gram. Modal awal minggu ketiga yaitu 115.500. Hasil penjualan pada minggu ketiga dihasilkan 145.000. Total akhir laba bersih setelah dipotong dengan modal yaitu 29.500. Pada minggu keempat dihasilkan 28 pieces, satu piecesnya berisi 100 gram. Modal awal minggu keempat yaitu 62.500. Hasil penjualan pada minggu keempat mendapatkan 140.000 dan total akhir laba bersih dari potongan modal bersisa 77.500. Jadi kesimpulannya, total omset keseluruhan pada minggu keempat sampai minggu ke-1 sampai minggu keempat berjumlah 435.000. Total laba bersih setelah dipotong modal yaitu berjumlah 188.000. Dengan mengalami kerugian, kami menutupi kerugian dari hasil keuntungan yang ada, yaitu dengan 188.000 dikurangi 36.000, jadi sisa keuntungan kami 152.000. Jadi total laba bersih keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu keempat yaitu Rp152.000. Lalu kelompok kami mengalami kendala.
yaitu keterbatasan waktu. Mahasiswa memiliki jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan kampus yang padat, sehingga waktu untuk memproduksi dan menjual tela-tela menjadi terbatas. Hal ini sering menyebabkan proses produksi tidak maksimal. Ada juga kesulitan membagi fokus. Banyaknya tugas dan tanggung jawab akademik membuat mahasiswa sulit fokus menjalankan tugas usaha. Kadang mahasiswa lebih memprioritaskan tugas kuliah, sehingga kegiatan usaha menjadi tertunda. Lalu, kurangnya tenaga kerja. Karena usaha dijalankan secara kelompok kecil atau mandiri, jumlah tenaga kerja terbatas. Saat ada tugas kuliah bersamaan di luar kampus, proses pembuatan dan penjualan produk menjadi terhambat. Lalu ada modal yang terbatas. Mahasiswa umumnya memiliki keterbatasan dana untuk membeli bahan baku, peralatan yang tas, sehingga sulit untuk konsisten setiap harinya. Kendala selanjutnya, kesulitan menentukan waktu penjualan. Waktu penjualan sering berbenturan dengan jam kuliah konsumen, sehingga mahasiswa kesulitan mencari waktu yang tepat untuk menawarkan produk kepada konsumen yang sedang berada di kampus. Persaingan dengan produk lain. Banyaknya jajanan atau makanan ringan lain membuat produk tela-tela harus bersaing dalam rasa, harga, dan kualitas agar tetap diminati pembeli. Manajemen produksi yang kurang stabil. Kesibukan kuliah menyebabkan produksi kadang tidak konsisten. Ada kalanya produk tersedia banyak, namun di waktu lain produksi menurun karena tugas dan ujian. Kesulitan menjaga konsisten kualitas produk. Jadi, berdasarkan hasil praktik kewirausahaan selama 4 kali penjualan, usaha tela-tela cukup berhasil dan memiliki peluang yang baik di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Produk ini memiliki keunggulan berupa harga terjangkau, rasa yang enak, dan variasi bumbu yang menarik, sehingga diminati oleh banyak mahasiswa dan kalangan lainnya seperti para dosen, orang di luar kampus, serta anak-anak. Meskipun pernah mengalami kerugian pada minggu pertama dengan berjumlah sebesar 36.000, setelah dilakukan evaluasi, usaha tela-tela ini mampu berkembang dan memperoleh laba bersih sebesar 152.000. Selain mendapatkan keuntungan, usaha ini juga memberikan pengalaman dalam kerjasama tim, pengelolaan usaha, komunikasi, serta manajemen waktu. Walaupun terdapat berbagai hambatan, usaha tela-tela tetap memiliki potensi untuk terus dikembangkan karena bahan baku yang mudah didapatkan, kemudian target pasar yang cukup luas pada kampus Takat ini. Sekian dari presentasi hasil laporan penjualan kami selama 4 kali penjualan. Kami bertiga dari kelompok 12 dengan usaha tela-tela mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, waktu, dan juga kesempatan untuk melaksanakan praktik ini. Kami bertiga dengan ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.